Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu ini, sorry. Ulangi saya ya. Elek banget ya. Lanjut terus wae ketika. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah dari awal. Saya tahu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas dan membuka perspektif kepada teman-teman dengan tema Habib Rizik menurut pandangan saya, yang mana saya akan ditemani oleh teman saya. Monggo. Kok ada suara? Kok ada suara-suara gitu? Jadi kita di sini mau membahas tentang the one and only Habib Rizik gitu. Siapa sih sebenarnya Habib Rizik ini? Nah, Habib Rizik itu silakan siapa? Jadi kalau Habib Rizik dikenal oleh banyak orang sebagai, kasarannya adalah orang yang pegang FPI, dan memang beliau adalah salah satu pendiri utama FPI dan juga orang yang berkedudukan tertinggi di FPI atau Front Pembela Islam sebagai kedudukannya itu namanya di FPI imam besar. Itu lebih tinggi daripada ketua umum. Sama kayak kalau Rois Am di NU ya. Ya jadi nanti kita pasang fotonya, foto beliau. Enggak usah dikasih tahu. Ngapain dikasih tahu? Oke. Jadi kenapa sih ini kita mau ngomongin tentang Habib Rizik itu? Jadi kita kan banyak komentar orang-orang dari berita tentang FPI lah. Nanti menjurusnya the one and only kepada siapa? Kepada Habib Rizik. Jadi komentarnya tuh ya kayak gini. Wah, banyak sekali. Nah, terus yang pertama itu dari ini masalahnya, dia kan sekarang lagi ada di Arab ya. Banyak orang yang bilang dia wah pengecut, tidak mau pulang, atau negara sudah tidak membatasi tidak mau pulang karena dulu ada kontroversi. Nah, gimana penjelasannya? Saat tadi itu kan benar apa yang dikatakan oleh Iyar, bahwasannya banyak orang, kita tuh sering lihat di sosial media, terutama di berita-berita yang tiba-tiba tentang ada Habib Rizik ngapain gitu. Tiba-tiba di kolom berita itu ada orang yang entah dari mana, entah siapa, kita nggak tahu dia punya informasi yang akurat atau tidak. Kita nggak tahu setahu apa dia tentang Habib Rizik. Tiba-tiba kemungkinan dengan dasar kebencian dia komen yang tidak-tidak. Karena tadi kan yang menjadi dasar kita bilang itu. Nah terus dari sini kita sendiri tertrigger, terpancing, kita tuh kesel nggak sih? Ya, tiba-tiba ada orang yang berpendapat atau menganggap seseorang itu ngelakuin hal-hal negatif, atau orang tersebut sifatnya itu ada sifat jelek banyak. Padahal sebenarnya mereka tuh nggak tahu, antara nggak tahu atau nggak mau cari tahu. Jadi kita tuh yang menjadi latar belakang kita ingin membicarakan ini karena hal tersebut. Dan kita di sini melihat dari sudut pandang atau perspektif yang netral, fair dan netral. Kita kan juga awalnya nggak tahu, cuman ketika membaca beritanya, komentar seperti ini aneh sekali. Jadi kita kan penasaran, ini bener nggak sih orang kayak gini gitu. Dan fakta lucunya, bukan fakta lucu sih, yang tadi aku bilang di video yang kita salah tadi itu, itu kan aku juga ada bilang bahwasannya dulu tuh aku pernah bilang dan aku pernah bersikap bahwasannya aku nggak suka,
nggak begitu mendukung Habib Rizik. Aku sempat menilai beliau negatif. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, aku mendapatkan informasi dan fakta yang mungkin belum banyak teman-teman tahu, pendapat itu berubah. Contohnya kenapa gitu? Yang membuat Anda pendapatnya berubah kenapa? Oke, tadi masalah mendukung atau tidak. Kita kan tadi sudah bicarakan ya dari awal ya, bahwasannya kita membicarakan topik ini atau tokoh ini dari sudut pandang yang netral dan fair. Bukan masalah mendukung. Kalau dibilang mendukung, kamu ikut 212 nggak? Nggak. Ngikutin nggak? Baju doang. Nggak ngikutin. Terus anggota FPI bukan? Bukan. 2019 nyoblos siapa? Satu. Nyoblos Jokowi. Meskipun orang tua kami nyoblos Pak Prabowo. Maksudnya di sini kita pengen di sini fair and square. Di sini bukan mendukung atau menjelek-jelekkan. Kita di sini pengen membuka perspektif. Dan kita pengen orang-orang itu menilai seseorang berdasarkan fakta bahwasannya dia memang orangnya kayak gitu. Jadi intinya itu. Kenapa berbalik? Sebenarnya bukan berbalik dan bukan berbalik mendukung juga, tapi yang dulu aku menilai Habib Rizik lebih ke arah negatif. Sekarang aku kalau boleh jujur, aku menilai beliau adalah orang yang pertama tegas, kedua gentle, ketiga berilmu, keempat beliau adalah orang yang mendapatkan respect dari, bisa kita sebutkan, jutaan orang di Indonesia. Orang yang punya sifat 4 tersebut itu bisa dikatakan bukan orang sembarangan. Dan aku ngomong ini berdasarkan bukan sebagai fans atau sebagai pendukung mania gitu loh. Mancing mania. Jadi intinya kenapa bisa balik kayak gitu, karena seiring berjalan dengan waktu, aku membaca banyak artikel, melihat banyak video yang secara tersirat maupun tersurat sebenarnya menunjukkan bahwasannya Habib Rizik itu bukan seperti orang yang aku anggap dulu. Jadi intinya tadi itu berubah pandangan terhadap beliau karena aku melihat banyak fakta yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang aku pikirkan dulu. Dan itu wajar tuh. Wajar kalau kita menilai suatu hal, terus kita seiring berjalannya waktu ternyata ada bukti bahwasannya hal tersebut tidak seperti yang kita pikirkan. Itu kita berubah pikiran, itu wajar banget. Dan itu harus kayak gitu, fair. Terus yang selanjutnya adalah kenapa nggak balik ke Indonesia? Nah, itu banyak juga yang bilang Habib Rizik itu takutlah pulang ke Indonesia, atau karena dulu pernah ada tuduhan-tuduhan tentang masalah beliau. Terus ya sebenarnya kalau dari masalah dia takut atau tidak ya kita kan tidak tahu alasan pastinya. Cuman yang menjadi trigger kita lagi kan banyak di sosial media yang masalah kenapa Habib Rizik ini nggak balik. Di Arab ada banyak orang yang nggak tahu informasi, orang nggak tahu faktanya, tiba-tiba komen karena takut, karena pengecut, karena apa. Teman-teman di sini banyak yang percaya teori konspirasi, Bill Gates, Illuminati, Corona, Bill Gates, Illuminati, semua dihubung-hubungkan. Selalu ada kemungkinan terhadap sesuatu yang tidak kita duga. Untuk Corona banyak orang yang percaya ada konspirasi. Nah, harusnya untuk kasus Habib Rizik ini teman-teman juga bisa fair bahwasannya ada kemungkinan fakta yang tidak kita ketahui sebagai orang awam, tapi orang-orang terdekat dan juga dari Habib Rizik sendiri itu tahu bahwasannya ada suatu alasan yang nggak bisa disampaikan secara umum kenapa beliau nggak balik ke Indonesia. Selalu ada kemungkinan kan?
Kalau yang dituduhkan takut takut kasusnya yang masalah cat mesum berlanjut, itu kalau nggak salah sudah SP3. Aku lupa SP3 itu apa. Yang jelas itu kasusnya itu sudah stop gitu ya. Kasusnya sudah stop. Jadi ketika beliau balik, sebenarnya nggak ada tuduhan-tuduhan lagi. Tapi kenapa beliau nggak balik? Itu pasti ada suatu hal, suatu pertimbangan yang kita sebagai orang awam nggak tahu. Yang tahu mungkin orang-orang terdekatnya sendiri. Dan itu harus dijadikan suatu kemungkinan yang bisa jadi terjadi dan kita nggak tahu faktanya, dan mungkin orang-orang terdekatnya juga nggak bisa ngomong ke publik karena suatu hal. Mungkin juga kan konspirasi, mungkin hal ini juga mungkin gitu loh. Jangan cuman kalau misalnya gini pengecut, bener-bener pengecut, nggak ada kemungkinan lain selain beliau takut pulang karena dipolisikan. Tapi yang masalah corona itu konspirasi, perlu fair gitu loh untuk semua hal. Ada beberapa bukti yang atau setidaknya footage yang menunjukkan bahwasannya Habib Rizik itu adalah pribadi yang tidak seperti kita pikirkan selama ini. Contohnya, Oke, jadi ada beberapa video itu Habib Rizik menolak untuk dicium tangannya. Itu kan salah satu bukti bahwa dia sebenarnya tidak gila hormat gitu. Meskipun sebagai imam besar FPI, dia tetap menjadi orang yang gentleman dan tidak meminta kehormatan bagi orang-orang lain. oke, aku tambahin. Di saat yang lain kita tahu lah, banyak terutama di Jawa ya, orang-orang yang dianggap atau menganggap dirinya sebagai petinggi agama atau petinggi organisasi keagamaan, terus sudah rahasia umum, banyak yang tangannya suka diciumin. Dan sebenarnya mungkin nggak salah juga. Tapi mungkin ada yang terkadang agak maksa juga, nggak ada yang mau cium, dia cari ada yang mau cium, aku nggak. Tapi intinya di sini ada suatu sikap yang berkebalikan antara orang-orang tersebut dengan Habib Rizik. Habib Rizik itu pengikutnya itu bisa kita katakan, pengikut pengagumnya itu jutaan. Itu fakta. Dari pengikut jutaan tersebut itu, beliau tetap menempatkan dirinya sebagai orang yang tangannya nggak mau dicium. Dan sifat itu bukan sifat yang bisa disetting loh. Itu nggak bisa. Ini sebuah sikap yang pure datang refleks karena memang kerendahan hati beliau. Itu luar biasa, Bro. Terus juga untuk, kan banyak itu ketika Ramadan masalahnya, wah penggerebekan diskotik lah atau apa, itu banyak yang bilang, wah ini arogan, anarkis gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Gimana? Coba dijelaskan. Jadi sekarang banyak yang menuduhkan kalau ada kekerasan terus membawa atribut Islam itu apa-apa FPI. Aku nggak tahu fakta lapangannya seperti apa, bisa jadi ada peristiwa yang melibatkan FPI juga. Bisa jadi. Tapi kita kan fokus kini ke Habib Rizik. Habib Rizik siapa? Pemimpin tertinggi FPI, imam besar. Gimana sih arahan atau perintah dari Habib Rizik untuk pengikut-pengikutnya terutama di FPI? Nah, maksudnya pemetaan wilayah begini. Kalau mayoritas masyarakat di wilayah tersebut setuju dengan tempat maksiat tadi, mungkin ada anaknya yang bekerja di sana. Mungkin ada warganya yang jadi tukang parkir di sana. Itu diperhitungkan. Itu namanya pemetaan wilayah. Nah, andai kata masyarakat di sana masih mendukung tempat maksiat tadi, maka kami sebut wilayah dakwah. Kami harus kirim ustadz, kirim guru, kirim pendai, pendakwah untuk menyadarkan masyarakat kalau maksiat itu berbahaya bagi kehidupan mereka. Itu bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun. Kesadaran masyarakat ini kan Dan itu pernah terjadi. dan memang sering, bukan pernah, sering terjadi. Makanya ada sejumlah tempat maksiat sampai hari ini tidak disentuh oleh FPI. Nah, orang yang tidak paham, mereka pikir, oh ini nyetor sama FPI. Kan begitu. Jadi di pidato tersebut
Habib Rizik pribadi sendiri yang memberikan arahan untuk pengikut-pengikutnya di FPI, bahwasannya mekanisme yang beliau perintahkan atau yang sudah ada di FPI itu menurut saya pribadi bukan cukup sih, itu sangat-sangat baik. Dalam artian pertama, beliau meminta kepada seluruh pengikutnya untuk mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Mekanisme pertama adalah mengikuti peraturan pemerintah, yang pada dasarnya hampir semua peraturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun legislatif itu sebenarnya niatnya baik dan hampir semua peraturan itu baik. Nah, beliau itu meminta pengikutnya untuk mengikuti hal tersebut. Kurang mulia apa tuh? Perintah kedua beliau adalah kalau terjadi pelanggaran, apa yang dilakukan? Jangan langsung main hakim sendiri. Beliau meminta untuk melaporkan ke aparat hukum. Ketika ada pelanggaran, beliau meminta pengikutnya untuk melaporkan ke aparat hukum, aparat penegak hukum. Kurang mulia apa coba? Selanjutnya yang ketiga, baru ketika sudah melaporkan ke aparat hukum, sudah baik-baik nih, ngikutin peraturan pemerintah, oke baik, aku mengikuti peraturan. Tiba-tiba ada yang melanggar nih, oknum. Berdasarkan sudah baik banget, mau sudah mulia banget untuk mengikuti peraturan pemerintah. Kedua, kalau ada pelanggaran sesuai mekanisme hukum, beliau meminta kepada pengikutnya untuk melaporkan sesuai dengan mekanisme yang ada kepada aparat penegak hukum. Kurang mulia apa? Dan seharusnya di tahap kedua ini kan mekanisme hukum berjalan. Kalau misalnya memang ada pelanggaran sesuai dari peraturannya tadi, nggak boleh ada klub malam yang buka pada saat Ramadan. Harusnya diikuti, dipatuhi. Langsung dipatuhi gitu loh, mbok ya. Mbok ya nurut gitu loh, hidup di sini ya nurut sama peraturan yang ada di sini. Atau ada aparat yang berjalan apa sih? melakukan itu, digerebek, harusnya ngerebek awalnya aparat. Betul, setuju. Nah, kenapa pria-pria memakai gamis? Ya, itu pada akhirnya kan harusnya mekanisme tersebut berjalan. Nah, terus beliau menunjukkan ketegasannya ketika mekanisme yang kedua ini masih tidak bisa berjalan, baru menggunakan beliau mungkin mengatakannya ke arah kita tindak sendiri gitu loh. Tapi sebenarnya mungkin apa yang bisa dilakukan. Nah, tapi aku yakin dengan cara-cara yang tidak langsung keras dan kasar. Tapi yang jelas beliau tuh punya mekanisme yang sangat-sangat mulia dalam bertindak. Karena kalau kita bayangkan lagi, coba kalau misalnya aparat hukum tidak bertindak terhadap suatu pelanggaran, terhadap suatu peraturan, apa yang bisa kita lakukan? Karena orang yang diam juga terhadap suatu hal yang buruk yang terjadi di suatu lingkungan, terus orang tersebut ada di lingkungan tersebut dan dia hanya diam, itu kan juga salah. Jadi beliau melakukan apa yang bisa beliau lakukan, itu sangat-sangat gentle seperti itu. Terus untuk yang menunjukkan bahwasannya beliau adalah bukan cuma orang yang tegas, bukan cuma orang yang gentle, tapi beliau juga orang yang berpendidikan tinggi. Logikanya kuat. Banyak kasus kan di Indonesia saat ini. Sebenarnya di dunia sedang terjadi pandemi. Masih ada tapi beberapa oknum takmir masjid yang tetap mengadakan sholat jamaah di masjid dengan argumen-argumen yang padahal dari MUI sudah menyarankan atau memerintahkan menyarankan untuk di stop ini, kita sholat di rumah saja tidak apa-apa. Di Arab pun seperti itu. Tapi ada beberapa orang
kita bilang oknum, tidak semua, tapi ada yang pulang dari taraweh, pengajian positif gitu. Intinya banyak masih ada oknum yang dengan argumen yang sangat tidak kuat, argumen yang subhanallah, masih memaksakan untuk sholat jamaah di masjid, baik itu yang taraweh ataupun sholat wajib. Dan kalau kita merujuk kepada ulama-ulama hebat, ulama-ulama top di Indonesia, itu sebenarnya hampir tidak ada perbedaan. Bukan hampir, semua yang tidak ada perbedaan. Bahwasannya mereka semua menyarankan ya, tapi tetap sebenarnya menyarankan dengan keras. Dalam artian udah nggak usah jangan sholat di masjid dulu pada saat pandemi, sholat jamaah di rumah. Nah, Habib Rizik adalah orang yang juga memberikan saran yang secara tegas untuk sholat di rumah selama pandemi. Jadi kalau kita mikirnya terkadang, wah ini orangnya tegas banget, kasar banget, masalah agama ini harus apa-apa, tidak ada toleransi sholat di masjid meskipun pandemi. Ternyata enggak juga. Jadi Habib Rizik adalah orang yang juga tegas, tapi masih dibatasin dan logikanya itu masih sangat kuat, based on science banget. Dan beliau memerintahkan untuk, ada di suatu video nanti bisa dicuplik juga tuh, arahannya ketika pandemi ini untuk terutama yang di zona merah pandemi itu untuk sholat wajib maupun sholat tarawih di rumah. Itu menunjukkan bahwasannya beliau adalah orang yang agamis dan juga sangat tereducated, well educated, luar biasa. Beliau dalam kasus ini dari Arab memerintahkan untuk apa? Membuat dana untuk rekening corona. Jadi ini pada dasarnya seperti galang dana, seperti yang lain-lain ya. Maksudnya meskipun beliau lagi di Arab gitu kan, tetap memikirkan yang di Indonesia gimana gitu loh. Dia bikinnya di Indonesia, bukan galang dana di Arab loh. Di Arab dia gak galang dana loh. Di Indonesia dia galang dana. Mungkin dia di Arab juga galang dana. Bisa dia jadi. galang dana di mana-mana. Tapi di Arab bukan galang dana sih. Galang dana. Beliau tuh masih memikirkan Indonesia ya, masih memikirkan, meskipun terlepas dari apapun, aku yakin di saat pandemi ini banyak banget organisasi, mau dari organisasi yang berbasis apapun, berbasis keagamaan, berbasis sosial, berbasis komunitas, itu semuanya melakukan hal-hal baik lah ya, yang bisa membantu ya. membantu menggalang dana. Tapi ini membuktikan bahwasannya ada banyak sekali sisi positif dan kebaikan dari seseorang yang bernama Habib Rizik Syihab. Jadi pada akhirnya dari semua video ini, yang kita harapkan setelah membuat video tentang Habib Rizik adalah seperti proverb bukan sih? Gak tahu apa, gak usah pakai bahasa anda. Proverb itu bahasa Inggris ya? Udah lah pakai bahasa. Pepatah. Pepatah bahwasannya don't judge a book by its cover. Tapi aku juga punya quote, but you can judge a person by its behavior. Kita sudah menunjukkan banyak fakta, banyak footage behaviornya seorang Habib Rizik itu kayak gimana. Nah, kita pengen orang-orang itu beranggapan dan menilai seseorang berdasarkan fakta, sikap, dan perilaku orang tersebut, bukan berdasarkan dari kebencian atau berdasarkan fakta yang salah atau fakta yang masih belum tentu benar. Jadi intinya kita kalau menilai orang itu fair aja, fair. Mau kamu nggak suka sama orang tersebut, kalau orang tersebut buat baik, respect lah. Oke, orang tersebut buat baik, bagus. Tapi aku tetap nggak suka, it's okay. Nah, untuk kasus ini juga kita pengen teman-teman semua yang mungkin selama ini masih menganggap semuanya negatif, Habib Rizik semuanya jahat, semua negatif, itu enggak, sangat salah kalau kayak gitu. Kalau ada kekurangan namanya manusia. Tapi kalau dibilang secara overall negatif, kita bisa buktikan bahwasannya itu sangat salah.
Udah ya. Harus. Langsung lulus ada kuis. Bisa deh. Bisa deh.